Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang bersantai di teras rumahnya. Ia membaca sebuah koran dan mendengarkan radio. And American Colonel Mashbear, who almost gives a handshake this way. And Kawabi meets Major General Willoughby, MacArthur's chief of intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur. Apa benar yang kudengar barusan ini? Aku harus segera memberitahukan ini pada Bung Karno dan Bung Hatta segera ini juga. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syahrir, silakan masuk. Maaf ya, rumah saya begitu sederhana. Tak apa, Bung. Jadi begini, Bung. Bagaimana soal kemerdekaan Indonesia? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan ke PPKI ya? Tetapi menurut saya, bagaimana kalau kemerdekaan Indonesia segera dilakukan tanpa campur tangan PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap kita buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia selagi kita masa vacuum of power. Vacuum of power? Jadi begini, Bung. Saya mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini artinya Indonesia sedang dalam kekosongan kekuasaan. Intinya ini adalah kesempatan baik kita untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu tiba. Apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana jika kita ke kediaman Bung Karno untuk membahas persoalan ini? Ayo, Bung, mari, Bung. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di kediamannya untuk memberitahukan perihal kekalahan Jepang dan mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan nih. Oke, baiklah. Mari kita duduk terlebih dahulu. Berita apa tuh, Syahrir? Saya mendengarkan radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kesempatan ini harus kita manfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah aneh saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Maafkan Syahrir, tapi kita tidak boleh asal gegabah. Kalau begitu, kami permisi ya, Bung. Mari, Bung Hatta. Mari. Baiklah. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebutkan kekuasaan ini, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak secepatnya, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, tak usah nunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada guna kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan kita bicarakan ini secara baik-baik. Karena kita tidak bisa gegabah. Jika begitu, kenapa tidak Anda yang melakukannya? Mengapa harus meminta Bung Karno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan secepatnya, maka rakyat akan membunuh orang-orang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung, lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan Indonesia, sedangkan kita bisa mewujudkan kemerdekaan itu sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita pasti bisa, Bung. Kita pasti bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenanglah, ini sudah malam. Tak baik kalian membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan Anda semua, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan Anda semua. Karena saya akan takut ada pertumpahan dan korban jiwa.
Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta serta membawa keduanya ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak keduanya untuk melakukan proklamasi Indonesia. Culik! Iya, kita culik mereka ke suatu tempat, lalu kita desak dan bujuk mereka untuk melakukannya. Itu benar, dengan begitu mereka akan terjauh dari pengaruh Jepang. Tapi, di mana kita akan menculik mereka? Bagaimana dengan Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan mereka? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Iya, dan kami akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau mencarikan keamanan untuk kami, serta mencarikan tempat untuk kami menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Baiklah, terima kasih Subeno. Saudara-saudara, Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jio Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Hatta dan Bung Karno? Secepatnya, besok subuh bagaimana? Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju! Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, warga akan menyerbu kota. Jika itu benar, kita tidak bisa melawan, karena tentara Jepang di Jawa itu masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Benar, Bung, ini demi kebaikan Anda. Ayolah, Bung, waktumu habis-habis. Rombongan muda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno? Bung Karno? Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bu. Untuk apa? Ini sudah menjadi keputusan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kalian tak sadarkah jika aku telah memiliki anak dan istri yang masih kecil? Lalu bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Kenapa banyak orang di sini? Guntur sampai takut menyerah. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Hatta dan Bung Karno dari pengaruh Jepang, Bu. Bagaimana dengan aku dan Guntur? Apa kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau meninggalkan mereka. Jika kalian ingin membawaku, maka kalian harus membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa istri dan anak Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu. Keduanya dibawa ke dalam ruangan di dalam rumah Jio Kiesong. Sebenarnya apa tujuan kalian membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata aku sudah di sini. Ya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Karma dan Guntur juga. Iya, Hatta, benar. Suekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya, Karni? Jepang akan memerdekakannya, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan Indonesia atas diri payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Subarjo, dia memaksa untuk membawa pergi Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya sekarang. Mikana, bisa aku menemui Bung Hatta dan Bung Karno? Untuk apa kau menemuinya, Bung? Rapat PPKI batal. Karena mereka tak ada. Jadi aku kesini untuk menjemput mereka. Kita tidak berhak membawa mereka pergi. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka. Baiklah, silakan masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal karena selain itu Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa benar berita itu? Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Sahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta.
Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Ya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Benar, bolehkah saya mau pulang Bung Hatta dan Bung Karno, Wikana? Tidak, saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu? Tentu saja. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 4 Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Mari kami antarkan. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Ir Soekarno, Dr. Mohatta, Ahmad Subarjo, Suekarni, Sayote Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Bagaimana dengan kami, bangsa Indonesia, dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia? Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, mengenai pemindahan kekuasaan dan dilaksanakan dengan secara sama dengan waktu sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju! Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika ditandatangani oleh semua yang hadir? Jangan, itu terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, Sayuti, tolong ketik naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melakukan proklamasi, Bung? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Jadi, bagaimana hari Jumat, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pada pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pada pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Ir Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara saya sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri,
Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani ambil nasib dalam tangannya sendiri dan berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. End of flashback. For my second body's gonna look